Sampai-sampai si pejabat ini berkata sambil melihat keluarga petani tersebut dengan kalimat, "Alangkah bahagianya hidup petani tersebut, walaupun dalam kondisi apa adanya, mereka masih bisa berkumpul dan juga bisa bahagia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah cerita dua orang, yaitu yang satunya pejabat dan satunya adalah seorang petani. Di mana kisah ini nanti kita bisa mengambil hikmah. Ada sebuah cerita tentang seorang pejabat dan juga seorang petani. Suatu ketika, seorang pejabat ini pergi ke suatu daerah di mana pejabat ini menggunakan mobil mewahnya dan beliau melewati di sebuah persawahan yang begitu luas. Di pertengahan jalan, si pejabat ini melihat ada seseorang petani yang sedang beristirahat dan ditemani oleh anak istrinya. Di pertengahan sawah, seorang petani tersebut dan anak istrinya sedang makan siang. Sambil mereka bermakan, namun mereka juga sambil tertawa. Tampak begitu bahagianya keluarga petani ini. Sampai-sampai si pejabat ini berkata sambil melihat keluarga petani tersebut dengan kalimat, "Alangkah bahagianya hidup petani tersebut, walaupun dalam kondisi apa adanya, mereka masih bisa berkumpul dan juga bisa bahagia." Namun, di sisi lain, si petani ini melihat ada mobil mewah yang melintas di sawahnya, di mana mobil tersebut adalah mobil si pejabat tadi. Si petani ini melihat sambil seraya berkata, "Alangkah bahagianya kalau saya dan anak istri saya mempunyai mobil tersebut, sehingga bisa bertamasya bersama keluarga menggunakan mobil mewah itu." Nah, apa poin di dalam cerita tadi yang perlu kita petik hikmahnya? Kisah tersebut adalah gambaran hati kita. Hikmah yang perlu kita ambil adalah bahwasanya dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, yang namanya kebahagiaan itu bukan perkara kondisi ataupun materi, tapi itu perkara hati. Hati yang di situ ada rasa syukur, itulah hati yang tenang, hati yang bahagia. Contoh hati yang gak bahagia, lihat kisah tadi dua orang tadi. Mereka terlalu fokus terhadap nikmat orang lain, sampai lupa nikmatnya sendiri adalah nikmat yang diinginkan orang lain. Maka perlu kita merenungkan, menyadari akan rasa syukur yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya teringat nasihat dari guru ustadz saya ketika saya masih kecil, saya masih sekolah diniyah waktu itu. Ustadz saya selalu menasihatkan bahwasanya ketika engkau melihat orang tua temanmu punya motor, maka katakanlah, "Alhamdulillah saya masih punya sepeda." Kalau memang kita punya sepeda. Kalau kita melihat teman kita mempunyai sepeda sedangkan kita tidak, maka katakanlah, "Alhamdulillah saya masih diberikan kaki untuk bisa berjalan." Itu yang selalu diutarakan oleh guru saya ketika waktu saya kecil itu. Seiringnya berjalan waktu, saya nggak pernah menyadari hal-hal tersebut.
Tapi selalu waktu berputar, sekarang saya menyadari bahwasannya betul kita terlalu fokus terhadap nikmat orang itu capek. Ya, orang nikmat yang ada di dalam rumah kita aja banyak. Kenapa kita perlu melihat nikmat orang lain? Lalu kita melihat nikmat orang lain untuk motivasi kita agar lebih giat di dalam mengejar cita-cita, mengejar impian kita. Nggak masalah. Jadi masalah adalah ketika kita terlalu fokus terlalu berangan-angan sampai muncul iri dan dengki yang menyebabkan hati kita rusak, hancur, kotor, sehingga menjadi hamba yang kufur nikmat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.